Saudara tahu terang itu lawan dari kegelapan. Kegelapan itu artinya apa? Sederhananya artinya tidak ada terang. Kalau terang itu datang, maka kegelapan itu akan terusir. Bahkan lilin yang kecil pun dinyalakan, itu akan mengusir kegelapan itu dari satu ruangan. Tetapi terang itu bukan sekedar cuma melenyapkan atau menyingkirkan kegelapan. Terang itu hadir dalam kegelapan, dan kegelapan itu disingkapkan sebagai kegelapan. Terang itu hadir, kemudian manusia baru sadar, oh iya tadi itu gelap ya. Saudara, terang itu masuk dalam kegelapan, menerangi setiap orang dan membukakan kepada setiap orang siapa mereka sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada yang terkecuali, tidak ada yang bisa menyembunyikan diri di hadapan Tuhan. Maka di dalam ayat yang kelima tadi dikatakan, kegelapan itu, ayat 9, kegelapan gak bisa menguasai terang itu, gak bisa memadamkan. Terang itu pasti bekerja dan membukakan siapa manusia itu sesungguhnya. Terang itu menyingkapkan segala sesuatu secara terbuka, menyingkapkan sifat asli atau sesungguhnya, menyingkapkan nilai asli atau nilai yang sesungguhnya. Terang itu sudah menyingkapkan semua bentuk kepalsuan, penyamaran, dan hal-hal yang tersembunyi. Saudara, kita mungkin bisa menyembunyikan kebobrokan, dosa, pemberontakan, kejahatan kita di orang lain. Kita bisa. Saudara, dengan kehidupan kita yang kelihatan tampil baik di depan orang lain, orang akan berkata, Pak, ini orang baik. Tapi kalau di hadapan terang yang sesungguhnya, tersingkap sesungguhnya siapa kita ini. Saudara, kalau orang tidak diterangi, maka dia mungkin akan tidak merasa ada yang salah dengan dirinya. Karena apa? Dia berada dalam kegelapan. Sehingga dia tidak bisa melihat siapa dia sebenarnya dan bagaimana keadaannya. Saudara, saya ambil contoh. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, begitu banyak orang yang religius, orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam. Tapi kita tahu, saudara, ketika Yesus datang berhadapan dengan mereka, dan bahkan kemudian Yesus berani menegur dengan keras siapa mereka sebagai orang-orang beragama. Akhirnya kita atau mereka sendiri melihat siapa mereka sebenarnya. Sebelum Yesus datang mungkin mereka orang-orang sangat dijunjung tinggi karena apa? Sangat religius sekali, ketat menjalankan agama. Tetapi ketika Yesus datang, kelihatan siapa mereka sesungguhnya. Contoh yang lain, Rasul Paulus. Sebelum bertobat, dia adalah seorang yang sangat-sangat membanggakan kebenarannya kan. Maka dia percaya, dia berjuang bagi Allah. Dia bunuhi orang-orang Kristen itu. Ya, dianggap dia orang yang punya righteousness yang sangat luar biasa sekali. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menjadi sadar siapa dia sesungguhnya. Maka kalimat yang pernah muncul dari mulut Paulus, dia pernah berkata apa? Aku adalah yang paling berdosa dari semua yang lain. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak pernah melihat diri kita sebenarnya sampai kita melihat diri kita melalui mata Yesus.